Jadi ini orang-orang menyampaikan, berpikir ini ada orang-orang sedaerah yang dulu pernah menyerang Yesus. Nah sekarang mereka mengalami nasib buruk. Mungkin harapan mereka Yesus bilang, wah syukurlah ya, mereka dibantulah. Tetapi Yesus mengatakan enggak begitu. Kamu pikir orang yang mati konyol itu, mati mengenaskan itu dosanya lebih besar daripada dosa kamu, kira-kira begitu. Kamu pikir orang yang mati ketimpa menara dekat Siloam itu lebih berdosa daripada orang-orang yang matinya baik-baik? Enggak, kata Yesus. Sama aja. Kematian mereka yang mengenaskan justru mengingatkan kita untuk hati-hati hidup. Jadi kematian orang yang mengenaskan itu bukan untuk disyukuri, ditertawakan, dihakimi, melainkan sebagai tanda, Paulus bilang sebagai contoh bagi kita bagaimana kita hidup. Makanya dua kalimat penting di sini, walaupun ayatnya sedikit, hanya 5 ayat, 1-5. 2 kali Yesus mengatakan bertobat. Sebab kalau kamu tidak bertobat, kamu juga akan mati dengan cara demikian. Jadi artinya apa? Hiduplah dengan baik. Ini merupakan contoh supaya kita hati-hati dengan memakai hidup. Lalu apa hubungannya dengan mati? Apakah mati baik atau mati mengenaskan? Mati cuma sama aja. Mau mati baik-baik, lagi tidur mati, lagi sakit mati, atau mati mengenaskan. Kalau orang itu selama hidup baik, maka mati cara apapun akan dikenang tetap dengan cara baik, tetap dikenang baik. Jadi cara mati itu sama sekali bukan menandakan bagaimana orang itu hidup, tapi bagaimana kita mengisi hidup bagi Yesus itu jauh lebih penting. Berdosa atau tidak berdosanya seseorang adalah karena pertobatan dan kelakuannya selama hidup. Oleh karena itu Yesus mengatakan bertobat supaya matimu nggak seperti itu. Jadi kira-kira supaya kalau kamu mati nggak diledekin seperti itu, nggak ditertawakan seperti itu, karena kamu hidup dengan baik. Banyak pahlawan di dunia ini yang matinya mengenaskan, tapi tetap pahlawan. Kepahlawannya nggak pernah hilang. Kalau hingga kini, nah ini ceritanya menarik saudara-saudara. Yang pertama Yesus berbicara bertobatlah supaya mengisi hidup dengan baik. Yang kedua, berbuahlah seperti pohon ara. Ada di kebun anggur. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana, pokoknya pohon ara itu ada di kebun anggur. Nanti saudara kalau ke Israel mungkin ketemu seperti ini, tapi saya ingetin cerita ini perumpamaan. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh dulu ceritanya di sini, ini perumpamaan. Yesus saja bilang perumpamaan kok. Saudara ketemu pohon ara di kebun anggur, ya jangan tanya saya lah pokoknya. Perumpamaannya gitu, ada pohon ara udah 3 tahun nggak numpuk buahnya, nggak muncul buahnya. Bagaimana caranya? Tebang. Lalu pengelolanya bilang, jangan dulu Tuhan, kita berikan kesempatan pohon ara ini hidup setahun lagi. Nanti saya pelihara, saya perhatikan, saya lindungi, saya kasih pupuk, saya gemurin tanah di sekitarnya. Tunggu setahun, kalau dia nggak setahun berbuah juga ya nggak boleh buat lah, baru ditebang. Tapi paling tidak pohon ara itu nggak segera dimatiin. Dia diberikan kesempatan. Perumpamaan ini ingin menjelaskan orang itu kalau masih hidup sekarang itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita mengisi hidup itu dengan baik. Supaya kita mengisi hidup itu bukan dengan hal-hal yang sia-sia, bukan dengan hal-hal yang percuma, apalagi dengan hal-hal yang jahat. Ini yang Yesaya katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan jalannya, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Kembali itu yang Yesus katakan bertobat itu sama gitu. Kembali dan bertobat sama. Bahasa Yunaninya metanoia. Metanoia itu udah jalan itu terus balik, itu 180 derajat, itu metanoia. Kalau saudara jalan dari gereja ke rumah, tiba-tiba ada ketinggalan, saudara balik lagi, nah itu metanoia. Jadi bertobat dan balik itu. Ya saya mengatakan berbaliklah, kembalilah kepada Tuhan. Pengampunan selalu ada. Atau seperti pengajaran Rasul Paulus tentang umat Israel yang walaupun hidup beribadah, namun berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi bukan ibadah seperti apapun, persembahan dan korban-korban bakaran seperti apapun,
akan tidak dipandang oleh Tuhan jika kamu mengingini hal-hal yang jahat, menjadi penyembah-penyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, bersungguh-sungguh. Jadi kelakuannya jahat, hafal ayat Alkitab iya, tapi kelakuannya jahat. Berdoanya rajin, korupsinya juga rajin, misalnya. Ke gerejanya rajin, tapi mulutnya juga rajin, ngomongin orang lain dengan emosi. Ya ngomongin orang lain sih boleh aja, saudara-saudara, namanya manusia, bisa ngomong, punya lidah. Masa di rumah nggak ngomongin orang lain, yang ngomongin orang lain, kalau enggak sebilang hidup ini. Tetapi ngomongin orang dengan emosi, dengan hawa nafsu. Hawa nafsu maksudnya, bukan emosi, dengan hawa nafsu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, perjalanan hidup manusia berisi dinamika benar dan salah, lurus dan keliru, baik dan jahat. Rasa-rasanya tidak ada orang yang hidupnya berisi hanya satu tema, satu warna, bersih saja, atau jahat terus gitu ya, atau penipu ya, dimanapun kapanpun penipu dari lahir sampai mati, yang nggak ada yang begitu. Karena manusia itu multidimensional. Di satu pihak dia nipu, di pihak yang lain ya dia nggak nipu, dia bisa menolong juga. Guru saya pernah mengatakan pencopet itu tahu kalau nyopet itu dosa katanya. Jadi pencopet itu katanya kalau habis nyopet dia nyesel juga gitu. Tapi gak ada pilihan lain. Nah, ini sisi baiknya ada sisi jahatnya juga. Bisa nyopet, tapi bisa juga menyesal. Siapapun kita, siapapun saudara, pasti ada sisi salahnya atau bahkan sisi jahatnya. Setiap orang dikaruniai begitu. Menjadi orang baik di rumah, tapi keliru di kantor. Keliru tahu ya saudara-saudaranya. Kesarung katanya tadi diralat oleh penatua, bukan keliru, lebih tepat kesarung. Kesarung itu apa ya? Ya ngaco lah gitu, pokoknya nggak ngerti juga. Orang bijaksana kepada keluarga, kepada anak, kepada istri, tetapi bisa jadi bermusuhan dengan tetangga, masalah dengan tetangga, tapi kalau di keluarga baik gitu ya. Jadi bapak rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga yang baik, cakap di masyarakat, ketemu dengan masyarakat, memimpin masyarakat, tetapi tidak adil kepada karyawan-karyawan dekatnya. Misalnya bisa jahat kepada karyawan dekatnya, misalnya